Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arleanto. Nomor NPM 18.20.066658. Lokal 6E non reguler. Nomor absen 8. Mata kuliah Perencanaan Pembangunan dan dosen pengajar Jumadi SAP MT. Periode administrasi negara. Di sini saya menjelaskan tentang diplomasi dan kerjasama luar negeri. Dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan nasional, upaya diplomasi untuk meraih dan memperkuat dukungan internasional terhadap integritas wilayah dan kesatuan nasional telah diperoleh oleh masyarakat internasional, baik dari negara bilateral, lembaga internasional, multilateral, serta badan perserikatan bangsa-bangsa. Adapun permasalahan permasalahan diplomasi dan kerjasama luar negeri, disadari bahwa penyelenggaraan politik dan hubungan luar negeri dihadapkan pada beberapa masalah. Yang pertama, salah satu perkembangan menarik dalam format hubungan internasional yang baru itu adalah mengemukakannya peranan negara adidaya dalam percaturan politik internasional serta menguatkan kecenderungan upaya pembentukan global governance. Kedua, disadari bahwa peran strategis dan kepemimpinan di Indonesia di kawasan Asia Tenggara juga mengalami pasang surut, khususnya dalam keseimbangan dan kesetaraan di antara negara-negara kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, globalisasi termasuk di bidang perdagangan dan HAM dan berbagai fenomena lintas batas seperti terorisme, penyeludupan orang, dan imigrasi internasional, baik untuk tujuan ekonomi maupun politik, akan terus menjadi pertimbangan penting dalam hubungan luar negeri. Di samping itu, dinamika hubungan internasional telah memunculkan isu-isu baru yang saling berkaitan antara satu dan lainnya, termasuk bersifat non-konvensional. Yang keempat, Indonesia masih mempunyai masalah perbatasan wilayah, baik darat maupun laut, dengan negara-negara tetangga yang perlu diselesaikan melalui suatu diplomasi perbatasan dalam mengatasi berbagai masalah perbatasan dan ancaman terhadap ketentuan wilayah dan kedaulatan. Yang kelima, aksi-aksi terorisme internasional di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, akan terjadi ancaman dan tantangan terbesar bagi pelaksana kebijakan politik luar negeri Indonesia di masa mendatang. Adapun tujuan diplomasi adalah untuk menciptakan perdamaian dunia. Diplomasi merupakan suatu alat yang membawa kepentingan negara dalam level tertentu, dan dari diplomasi tersebut, sebuah negara akan menghasilkan keputusan kerjasama antara negara untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Oleh sebab itu, perlu adanya penyelesaian agar negara-negara tersebut aman untuk ditinggali, seperti yang dikatakan oleh Reza Octavian Arif SIP, bahwa tujuan dari diplomasi itu adalah untuk menciptakan world peace. Artinya menciptakan rasa aman dan sejahtera untuk masyarakat dunia. Untuk itu perlu adanya gerakan atau tempat yang bisa dijangkau oleh masyarakat luas untuk menyalurkan pendapatnya terkait dengan menyelesaikan konflik di negara-negara yang berkonflik. Melakukan sebuah diplomasi itu perlu adanya keterlibatan dari faktor lain, misalnya governance, yang tentunya memiliki peran penting untuk melakukan diplomasi antar negara. Menurut sejarah yang pernah ada, diplomasi pernah ditiadakan oleh suatu negara karena dianggap
mementingkan negara sendiri, bukan untuk kepentingan orang banyak. Pada Perang Dunia Pertama, beberapa aktor terlibat gagal melakukan diplomasi sampai menimbulkan Perang Dunia Kedua dan melibatkan banyak faktor yang lebih besar. Secara umum, diplomasi dapat dikatakan sebagai agensi Rom, artinya sebagai mesin atau alat penggerak yang dapat menghubungkan dan mengomunikasikan antara negara-negara secara global. Sampai akhirnya muncullah sebuah wadah yang berperan untuk melakukan diplomasi, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau sering disebut dengan PBB, yang memiliki peran penting dalam melakukan sebuah diplomasi antar bangsa saat ini. Tentunya sebuah diplomasi ini ada hubungannya dengan International Association. Karena itu sebuah wadah yang mempertemukan antara negara untuk berdiplomasi dan berkomunikasi. Jika tidak ada International Association, diplomasi tidak akan berjalan dengan lancar. Salah satu International Association adalah PBB. Pembentukan pertama kali dibentuk oleh PBB adalah Dewan Keamanan PBB. Karena ketika itu isu yang sering muncul karena masih banyaknya negara-negara berkonflik. Setelah itu muncullah organisasi yang lain yang ada di PBB guna menyelamatkan dunia. 3. Upaya pemerintah dalam melakukan pembangunan dan urusan tersebut. Kewenangan daerah untuk melaksanakan hubungan luar negeri tidak bisa lepas dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai revisi atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Dalam kedua undang-undang tersebut tidak dapat tentunya yang secara eksplisit mengakui kewenangan daerah untuk itu. Kewenangan daerah dalam melaksanakan hubungan luar negeri meliputi berbagai aspek yang cukup luas, mulai dari penanam modal, perdagangan, luar negeri, turisme, pariwisata, pendidikan, keuangan, sampai bidang-bidang lain yang tergolong cukup penting, seperti persoalan pembangunan yang lebih luas. Singkatnya, selama kerjasama tersebut tidak bersentuhan dengan persoalan mengenai politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, fiskal nasional, dan agama, semua bentuk kerjasama dimungkinkan. Penjelasan lebih lanjut mengenai cakupan kewenangan provinsi untuk melakukan hubungan luar negeri dapat ditemukan dalam Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri oleh pemerintah daerah. Dan yang keempat, lembaga pemerintah yang menangani. Lembaga pemerintah yang menangani adalah Kementerian Luar Negeri. Peran Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menjadi sangat penting bagi Indonesia, terutama dalam menghadapi isu global dan regional. Kerjasama dan diplomasi dengan negara-negara lain menjadi mutlak dilakukan untuk menghadapi beragam persoalan seperti isu terorisme global dan kedaulatan wilayah. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia merupakan salah satu dari 3 kementerian. Kementerian bersama, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pertahanan yang disebut secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh Presiden. Demikianlah penjelasan dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.